Aduh, kenapa nih? Ada apa? Kok kayak lemah, letih, lesu kayak begitu nih? Aku tuh lagi bingung nih Srina. Aku tuh pengen top up game aku biar aku tuh bisa main game, biar bisa menang. Tapi aku lagi nggak punya duit. Jadi aku bingung mau cari duit di mana. Ya udah sih main gamenya yang bener aja, nggak usah top up kayak gitu ngabisin duit. Tapi nggak bisa, aku harus tetap top up koinnya. Hmm, apa aku pinjol aja kali ya? Astagfirullah, kamu tuh nyebut ya, nggak boleh kayak gitu. Nggak apa-apa tahu, pinjol sekarang tuh enak. Iya meskipun enak kan nggak boleh, itu tuh aduh, itu tuh haram tahu. Nanti aku bayar juga kan. Iya bayar, cuman kan banyak yang enggak Tapi kan nih. tetap aja, itu Tuh bisa ada Pak membantu Ustadz. aku. Waduh, lagi pada ngapain ini kok Aduh ramai nih Pak banget ya? Ustadz Assalamualaikum. nih. Ini Pak Pak Ustadz. Ustadz nih, dia mau top up game pakai pinjol nih Pak Waduh, Ustadz. istighfar ya. Bulan Soalnya saya Ramadan nggak ini. ada duit Pak Oh Ustadz. gitu. Kan daripada saya mencuri, mending saya pinjol ya. Istighfar ya Pak Ustadz Istighfar, dia harus tuh. banyak-banyak istighfar. Itu tuh gimana sih Pak Ustadz hukum pinjol Hmm. nih lebihnya ini? Gimana sih? Nah, tapi sebelum kita Iya, mau ngebahas masuk ke lebih pembahasan lanjut lebih lanjut, nih. kita bakal opening dulu nih. Iya boleh nih. Halo pemirsa, kembali lagi tentunya bersama kami di Senja Berkah. Pasti berkah. Masya Allah di sini Masya udah Allah. kehadiran Ustadz siapa nih Pak Ustadz? Saiful Manan. Saiful Mana. Saya Masya panggil Allah. siapa nih Ustadz? Ustadz Saiful atau Ustadz Manan? Ustadz Manan aja. Ah, Ustadz Ustadz Manan. Manan, oke. Kabarnya bagaimana Pak Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Enggak Pak Ustadz tadi mengenai ini ya, pembahasan kita ini sangat relate dengan tema kita hari ini yaitu hindarilah berhutang Betul. nih. Nah itu tuh kalau aku sendiri ingin bertanya yang tadi nih, hukum pinjol itu bagaimana tuh Pak Ustadz? Oke, pinjaman sebenarnya dalam Islam itu sebenarnya dibolehkan. Cuman dalam keadaan tertentu yang itu memang darurat. Jadi kalau memang darurat banget nih, tadi yang cekcok ini itu dan lain-lain, kalau memang darurat ya dipersilahkan. Tapi pertanyaannya, apakah itu darurat atau bukan? Jadi dalam Islam sebenarnya boleh-boleh saja pinjam gitu ya. Tapi hati-hati pinjaman juga yang seperti apa dulu. Bagi yang memang pinjaman yang ada tambahannya, ada ribanya, ya jelas-jelas diharamkan dalam agama kita begitu. Oh, berarti ada yang diharamkan, ada Betul. yang tidak ya. Kalau yang tidak itu bagaimana Pak Ustadz tuh? Ya yang tidak artinya misalkan saya pinjam ke Nisrina misalkan ya, uang sebesar 1 juta gitu ya. Kemudian dikembalikan dalam uang yang sama 1 juta. Ya, tapi kalau misalkan di awal kata Nisrina, oke boleh, nanti pokoknya pas mengembalikan uangnya harus jadi 1.200.000 misalkan ya. Nah itu yang kemudian tambahannya disebut dengan riba, diharamkan dalam Islam. Betul. Tapi nanti kita nggak untung dong Ustadz. Apanya? Aduh nih. Biasa kan begitu. Betul. Ya dalam bermuamalah dalam Islam ya bukan urusan untung rugi. Kalau aturan dari syariatnya seperti itu ya kita tidak bisa kemudian melanggar syariat itu. Kalau syariat tidak memperbolehkan, meskipun misalkan kita rugi ya sudah kita terima. Jangan sampai kita untung ternyata uangnya haram bagaimana? Astagfirullah, Nah, itu yang benar kemudian juga menjadi ya, masalah. Ustadz. Astagfirullahaladzim. Nah, aku pengen juga tanya nih Ustadz, kira-kira sih apa risiko dan konsekuensi yang mungkin dihadapi seseorang jika terlalu bergantung pada berhutang dalam kehidupan sehari-hari nih? Ya artinya bagi orang yang memang sudah menjadi habit gitu ya, kebiasaan untuk ngutang, secara psikologis kan itu bisa berbahaya dalam dirinya. Artinya kehidupannya tidak akan mendapatkan ketenangan. Hidupnya senantiasa rumit, senantiasa gelisah karena misalkan terpikir harus membayar utang dan lain-lain. Makanya dalam Islam sebaik mungkin hindari berhutang. Kecuali tadi syaratnya adalah darurat. Terdesak Betul, ya. terdesak. Terdesak, waduh menakutkan Berarti itu juga banget ya. ada dampak psikologisnya Betul. ya. Iya betul. Kalau itu tuh apa Pak Ustadz? Lebih gimana tuh? Ya, Cenderung artinya bagi orang yang memang berhutang kan dalam benak pikirannya bagaimana untuk mengembalikan utangnya itu. Otomatis setiap hari bergelut dalam pikirannya itu ya mengusahakan untuk membayar utang. Dari mana? Ya bahayanya ya gali lobang, tutup lobang, itu yang kemudian bahaya. Makanya secara psikologis ya orang yang berhutang itu secara tidak langsung meriwehkan dirinya gitu ya. Meriwehkan Iya. tuh. Meribetkan Betul. dirinya gitu ya sendiri. Jadi lebih baik ya hidup tanpa hutang itu lebih indah. Nah. Tapi di zaman yang saat ini sangat sulit Iya, ya, betul nih Kak Fe ini. Kayak kemana-mana itu pasti kayak mau pinjol tuh dipermudahkan Iya, gitu. betul. Nah,
Pak Ustadz, kalau contohnya kan tadi kan buat yang terdesak. Nah kadang tuh ada orang yang berhutang tapi buat hedon-hedon, buat kayak biar kelihatan kaya. Nah itu kayak gimana tuh Ustadz? Ya, lebih ditekankan, makanya berhutang itu untuk kebutuhan hidup, bukan untuk gaya hidup. Nah, itu ya betul. catatannya Ada tuh. ya. Ya, berhutang untuk kebutuhan hidup, bukan untuk gaya hidup. Karena kebanyakan hari ini faktanya ada yang berhutang untuk beli rumah yang mewah, ya hanya sebatas gengsi dirinya. betul, betul. Ada orang yang berhutang untuk apa? Untuk kendaraan mewah gitu ya, supaya terlihat keren, supaya terlihat luar biasa gitu ya. Padahal sebenarnya dia terengos-engos gitu ya napasnya untuk membayar cicilan dari barang mewahnya. Jadi dalam Islam ya dianjurkan untuk senantiasa hindarilah untuk utang kecuali dalam kondisi darurat gitu. Tuh begitu tuh Kak Faye, dengerin nggak boleh pinjol tuh. Iya kan, tapi aku terdesak. Terdesak, kalau keadaannya begitu tuh bagaimana tuh Pak Ustadz? Ya, benar terdesak atau memang merasa terdesak gitu ya. Kalau benar terdesak dengan merasa terdesak kan berbeda ya. Ada bedakan antara butuh dengan kemudian kita ingin. Jadi kita ingin sesuatu dengan butuh sesuatu itu berbeda. Jadi kebanyakan hari ini ya tadi ya berhutang, entah itu pinjol, entah berhutang kemanapun, kadang itu orientasinya hanya sebatas untuk memenuhi gaya hidupnya gitu. Tapi Pak Ustadz nih ada nggak dampak yang kayak misalkan buat ke masyarakat? Seorang misalkan aku nih berhutang, ada gak dampak sosialnya itu ada nggak Pak Ustadz? Ya artinya kalau memang utangnya sudah pada taraf yang memang merugikan sampai merugikan orang banyak, bahkan keluarga, secara apa namanya sosial kan keluarga itu dipandang sebagai keluarga yang memang bermasalah. Artinya masyarakat yang memandang, ih kata budaknya itu anaknya ngutang ke sini, ngutang ke sana. Ya dampak sosial itu didapatkan dari masyarakat yang memang beranggapan bahwa ya itu bukan keluarga yang baik-baik karena memang anaknya terjelit utang begitu. Aduh, astagfirullah. Semoga kita jangan sampai ya kayak gitu tuh Kak Faye. Iya, tapi aduh gimana, aku masih bingung nih. Bingung kenapa nih? Mumpung ada Pak Ustadz boleh tanyain langsung. Aku tuh sebenarnya merasa terdesak karena takut. Aku tuh kan dikenal sebagai pemain game yang handal. Kalau aku nggak top up koin nanti aku nggak terkenal lagi dong. Makanya takutnya di situ sih Pak Iya, Ustadz. iya. Ya tadinya kan tadi yang seperti saya sampaikan karena memang gaya hidup itu ya bukan untuk kebutuhan tapi keinginan. Ya makanya dalam Islam itu diajarkan bahwa kita nggak perlu fokus bagaimana anggapan orang. Ya, jadi nggak perlu kemudian pedulikan kamu ganteng, kamu cakep, kamu cantik gitu ya. Itu mah urusan pendapat orang. Makanya kalau kita berharap pujian dari makhluk, siap-siaplah kecewa tadi. Ya dianggap kemudian tidak hebat lagi, dianggap tidak seperti ini lagi. Karena apa? Karena orientasinya mendapatkan sanjungan dari makhluk. Tapi kalau misalkan kita berharapnya kepada sang pemilik makhluk, maka tidak akan pernah Allah mengecewakan makhluknya. Masya Allah. Tapi ini aku juga kepo nih. Kemarin-kemarin nih Pak Ustadz tetangga aku ada yang ngutang terus ditagih. Nah yang ininya tuh apa ya? Yang ngutangnya tuh lebih galak Betul. Pak Ustadz nih. Banyak juga itu tuh. gimana tuh Pak Ustadz? Iya, memang terbalik ya kadang hari ini yang berhutang itu lebih apa ya horor dibandingkan yang dihutanginya. Padahal sebenarnya Islam mengajarkan dalam surat Al-Baqarah itu dijelaskan bahwa ketika kita berhutang atau misalkan kita meminjam sesuatu kepada orang, kalau memang bukan bestie lah istilahnya ya, Bukan bestie. atau misalkan khawatir misalkan tidak ditunaikan utangnya, maka kemudian Allah sebut dalam Al-Quran itu faktubuh, maka catatlah utang itu. Bahkan ayat terpanjang dalam Al-Quran itu menjelaskan tentang utang di surat Al-Baqarah ayat 282. Itu bagaimana tahapan ketika berhutang, maka pastikan catat, kemudian usahakan kalau utangnya besar ya, miliaran, triliunan, maka pastikan selain tercatat di hitam di atas putih, maka itu pun ada saksi pada saat transaksi utang piutangnya. Jadi dalam Islam itu memang diberikan tahapan dalam berhutang itu benar-benar luar biasa jelasnya. Ketika kita mengikuti itu, maka kemungkinan besar kita tidak akan mendapatkan kerugian gitu.
Nah nih kita udah ngebahas yang mulai mendaging-daging Iya nih, ya. betul. Pembahasannya udah mulai seru nih. Seru. Tapi nih buat pemirsa yang mau tanya-tanya kita seperti aku sama Kak Faye, boleh hubungi di 0813 9447 7912. Nah pemirsa jangan kemana-mana dulu, tetap di Senja Berkah. Pasti berkah.